bisa dapat di YouTube kata-kata positif untuk memasukkan sugesti positif dalam diri, atau lu cari di Google itu banyak. Tapi ringkasnya sih seperti itu. Gitu. Pahami diri dan semua permasalahan yang ada. Itu. Oke, oke. Gimana, Mut? Ya udah, oke. Ada kita cukupkan ini Gimana Mbak apa Muti? ada tema lain, Mut? Asik sih ini. Pada Ini tema baru lain atau Mbak Muti, atau menurut Apa? pandangan Mbak Muti ketika Mbak Muti lagi ngedown kayak gitu, Mbak Muti melakukan apa kayak gitu? Kan kalau Mbak Muti untuk jujur untuk diri sendiri kayak gitu. Tapi ada nggak sih hal lain kayak gitu? Tips and triknya? jujur, sebenarnya jujur dengan diri sendiri itu dalam artian besarnya ya, ruang lingkupnya itu nggak kecil, cuman tapi apa ya, menerima segala emosi yang udah terjadi dalam hidup kamu. Artinya seluruh pengalaman yang kamu terima, baik dan buruknya itu ya kita terima. Maksudnya dari setiap kejadian yang buruk itu nggak ada hal baiknya di situ. Kenapa pikirannya dibuat apa ya, balance aja gitu. Nggak semua hal yang kita lewat itu yang membuat kita, mungkin kalau kata di politik itu sampai hanya dibuat berpuasa politik, nggak mungkin loh dari hal-hal yang sudah lewati tentang politik itu tidak ada hal yang baiknya. Baik. Pasti ada hal-hal baiknya dan cuma di bagian situ gitu. Jadi kayak ya, jadi pertanyaannya mau sampai kapan berpuasa politik gitu kan? Gitu sih tanya kalau menurutku gitu. Jadi sebenarnya bagaimana ya itu tergantung kita ya memaknai bagaimana peristiwa itu terjadi sebenarnya. Akhirnya gini ya, berarti kan seenggaknya kita ada dua tipe. Pertama, ada orang yang mengalami ibaratnya itu membekas di mentalnya itu. Yang pertama adalah orang yang bisa orang yang bisa mencari celah bahwa pengalaman buruk itu adalah pengalaman yang memberikan pelajaran. Begitu ya. Dan dia tetap menjalankan itu seperti biasa. Akhirnya dia agak lebih hati-hati memfilter dia. Yang kedua adalah orang yang menganggap itu adalah sesuatu yang memang juga ada pengalamannya, tapi dia nggak mau lagi ke sana. Gitu. Akhirnya dia mencari celah-celah lain gitu yang tetap bisa merangkai mimpi-mimpi itu yang mungkin nggak di jalan A tadi, karena jalan A kecewa dia ke jalan B, ke jalan C. Nah, akhirnya menurut gua itu benar-benar menurut gua ya, harus memang sih keputusan itu harus diambil dengan hati yang tadi kata Mbak tadi sih, tenang gitu. Dan dengan SWOT yang baik, itu sih. Karena kalau lo nggak SWOT dengan baik, kayaknya resikonya agak besar. Resikonya agak besar sih menurut gua. Buat teman-teman ya, kalau lo ada kecewa sesuatu gitu, saran gua, lo SWOT dengan baik. Ketika SWOT itu lo udah ada kira-kira pandangan, ya udah lo ambil aja. Mau ke A atau mau ke B, ya resikonya semuanya ada resikonya. Gitu. Ya gitu. Karena kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri ya. Iya sih, benar sih. Itu dari gua, silakan dari Mbak dan Mutiara ada pertanyaan nggak? Ini gua sebuah studi kasus gua loh itu. Gak apa-apa. Ada Mut? Enggak sih, aman kalau sampai saat ini. Bayu, apa yang gua catat ini ya? Apalagi. Tapi kita balik ke kesehatan mental tadi ya. Iya. Balik lagi nih ke tema. Boleh, pasti dong. Kayaknya memang kesehatan mental ini bukan harus, tapi wajib ya. Wajib diketahui oleh masyarakat Indonesia sih, lebih banyak lagi. Karena kan paradigma kesehatan mental ini di masyarakat kita sekarang itu kayak orang gila gitu. Mereka tuh hanya melihat,
Orang yang sehat mental tuh orang-orang gila. Padahal enggak Aneh juga. gitu ya. Ya. Perlu kita luruskan bahwa kesehatan mental itu bukan soal ketika lu udah gila, lu udah ngomong dengan diri sendiri, maksudnya lu udah jalan tanpa busana tuh lu baru dikatakan mentalnya rusak. Tapi enggak, tapi tentu Sakit ada jiwa. tahap. Mm-mm. Nah, karena tuh kan kayak gitu ya nggak sih, orang kalau Mm-mm. ngebahas tentang kesehatan mental itu selalu orang gila nih. Kayak gitu kan ya. Padahal ya enggak juga. Karena ada tahap-tahapnya. Kalau bahasanya itu mungkin itu kan hanya ada tahap awalnya kayak dia rasa apa ya, kalau nggak salah itu gangguan mental sedang, apa masih rendah, Mm-mm. sampai ke tinggi. Mm-mm. Nah, tinggi itu dia nggak pakai busana segala macam. Tapi Mm-mm. kalau kita bicara tentang kesehatan mental, orang tuh kadang nggak tahu kalau dia itu sebenarnya lagi mengalami Lagi sakit mentalnya. mentalnya lagi sakit, dia nggak paham itu. Dan Mm. gue rasa kawan-kawan harus lebih aware sih tentang kesehatan mental itu, karena ketika lo nggak sadar tentang pentingnya mental yang sehat untuk diri lo, itu bakal berdampak banget sama kehidupan kamu. Contoh dalam mengambil keputusan presisi gitu kan ya, terus lebih seringnya atau paling buruk nih ketika kita ngalamin itu, kita itu lost dengan diri sendiri, kita kehilangan diri sendiri gitu. Kehilangan diri sendiri tuh sampai kan kawan lo sendiri itu bisa mengatakan, kok lo berubah ya gitu, kok lo nggak seperti yang dulu ya gitu. Kayaknya gue pernah ngebahas ini sama Mbak Ayu waktu kita masih satu project. Gue bilang, Mbak Ayu, pernah nggak sih lo ngerasa suatu kebiasaan lo itu seperti hilang kayak gitu kan ya. Terus Mbak Ayu bilang sama gue, oh, pikiran itu seperti komputer. Kebiasaan baik yang hilang berarti ada sesuatu yang kamu uninstall di situ dalam pikiran kamu. Ya kan Mbak Ayu, gue inget banget kata-kata. Dan gue mencoba memasukkan aplikasi dalam otak gue, mungkin dikatakannya, yang dulu sempat gue tinggalin, itu gue masukin lagi, gue install ulang. Jadi lebih baik lagi. Oke. Alhamdulillah. Ya itu tadi sih ya, ada yang hilang. Nah, yang memang harus diawali itu adalah kesadaran diri, self awareness. Betul nggak sih bahasa Inggrisnya? Gue nggak pintar bahasa Inggris soalnya. Iya benar. Kesadaran diri. Nah, terus tuh yang harus kita pahami juga terkait stres nih. Ternyata kita stres dan yang bereaksi itu misalkan dari dalam diri tubuh itu sebenarnya udah sakitnya mental kita kayak gitu. Jadi nggak harus yang sakit mental tuh dikatakan orang gila, itu bukan sebenarnya. Stres itu pun sakit mental sebenarnya. Mentalnya udah terganggu kayak gitu. Dan kalau bicara kesehatan mental kayak gitu, itu bisa lo lihat aja kalau misalkan lo udah misalkan tidur terlalu banyak aja, itu udah masalah sebenarnya dari dalam diri lo kayak gitu. Apalagi sampai lo menyendiri, sampai lo insecure kayak gitu. Nah, itu udah lu udah ngerasa mental lu terganggu kayak gitu. Itu sih. Oke. Sekarang itu kita harus lebih paham, dan gini sih, orang-orang yang mengalami itu sebenarnya butuh didampingi. Artinya jangan-jangan orang-orang di sekitar kita ngalamin itu. Makanya kita harus paham, jangan sampai dia kehilangan tempat berbagi gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, karena dampaknya, masalahnya kalau di masih muda, itu akan berdampak di masa-masa yang akan datang. Gue ngebayangin sih, kalau sampai anak-anak zaman sekarang ini nggak paham kalau dia sakit gitu, butuh pertolongan, artinya dia lama menderita itu gitu loh, karena dia tidak menemukan jalannya. Ya gimana lah ya bahasanya. Itu akan berdampak dengan generasi kedepannya gitu loh. Misalnya kalau dia nikah nih ya, misalnya, kalau dia nggak diri dia sendiri, anaknya bakal kayak mana? Ya nggak sih, gue mikirnya kayak gitu sih. Aduh, nggak ngerti deh. Benar. Karena efek masa lalu itu akan berdampak ke masa depan gitu. Kayak kemarin ya, ada yang konsultasi ke gue begini. Jadi kalau setelah dicaca kayak gitu ya, dicaca permasalahan masa lampaunya itu adalah dia kurang kasih sayang dari bapaknya kayak gitu. Jadi dia itu sangat gimana? Kasian banget. Jadi dia tuh di masa dia yang sekarang tuh adalah gini, dia mempertanyakan gini. Untungnya tuh gue udah pernah baca buku itu gitu.
Mbak, kenapa ya? Kok gue ini lebih sukanya sama yang lebih tua, kata dia kayak gitu kan. Nah, terus tuh gue tuh nggak langsung yang ngejudge, mungkin apa-apa gitu. Cuman gue tanya gitu, hubungan lo ke orang tua gimana? Kayak gitu. Dan ternyata ketika gue baca di buku emotional healing gitu kan, ketika orang lebih menyukai yang lebih tua gitu, ternyata kalau misalkan ditarik benangnya ke masa lampaunya itu adalah kayaknya dia tuh kurang kasih sayang gitu, sehingga dia mencari sosok yang lebih tua untuk bisa mengayomi diri dia. Nah, artinya kalau misalkan memang kita ada trauma di masa lalu, ya udah sok ayo diberesin dari sekarang kayak gitu. Jangan sampai sampah masa lalunya terbawa ke sampai sekarang kayak gitu. Kasihan nanti ke depannya lu kan bakal punya anak, lu bakal punya ibu misalkan kalau kita misalkan sudah menikah menjadi orang tua, menjadi pendamping hidup orang kayak gitu kan ya. Ya, yuk selesain bareng-bareng sekarang kayak gitu. Kalau misalkan lu nggak bisa menyelesaikan itu sendiri, ya lu ke psikolog lah, ke ke terapis lah kayak gitu. Jadi Oke. jangan sampai menurut gua, jangan kalau nggak ada lu kesulitan gitu loh dengan diri lu, jangan malu bahwa kesehatan mental itu tuh zaman sekarang itu udah hal yang murah gitu loh. Kalau lu butuh bantuan kenapa nggak lu datengin gitu, karena nggak semua orang bisa menemukan itu gitu loh. Dia butuh didamping. Makanya kita Dan harus mungkin memunculkan kesadaran diri yang sangat tinggi juga gitu. Oke. Mbak Ayu Mutiara gitu, bisa nggak kasih hal-hal yang lo orang lakuin gitu, tips atau trik lah kalau bisa dibilang, saat lo orang itu lagi stres, lagi bingung gitu, ke kita orang yang dengerin ini gitu, apa yang lo lakuin ya sehingga lo tuh nggak terus berada di fase itu. Bisa nggak? Siapa tahu ada yang mau niru, siapa tahu bahkan gua niru aja, mungkin juga gua akan jelasin apa yang gua lakuin sih, gitu. Silakan. Ya, Mau gue duluan atau Mbak Muti? Mbak Muti? Mbak Ayu boleh. gue ya Muti duluan aja ya. gue ya oke. Kalau tips and trick gue selama ini yang mungkin udah gue jalanin ya, ketika gue ngehadapin stres laga banget ya stres bahasanya, tapi mungkin ngerasa capek sih, lebih capek, dan aktivitas gue biasanya menyendiri sih, karena orang tuh punya bahasanya sendiri ya, punya ketertarikan sendiri. Kalau gue sih, gue berdiam diri sih, gue istirahat sejenak, gue mikir gue mikir apa yang harus gue lakukan, terus mungkin gue kembali ke alam. Kalau gue sih lebih situ, karena gue nggak tahu, ketika gue ngeliat alam, gue ngeliat kelakuan hewan-hewan gitu, gue ngedengar suara angin yang meniup dedaunan, itu bikin gue fresh lagi sih. Tapi kalau Sampai menurut gue senja lebih bener berdiam diri deh. sih. Gue lebih berdiam diri, gue coba untuk berpikir dan apa yang harus gue lakuin. Itu sih, nggak ada yang lain yang tips khusus gitu, nggak sih. Karena menurut gue cuman lu yang bisa menyelamatkan hidup lu. Selain Tuhan ya, kita sedang tidak berbicara tentang Tuhan, tapi hidup lu itu tanggung jawabmu gitu. Jadi cuman lu yang tahu obatnya dan temuin itu gitu. Itu sih kalau gue. Gak ada, kalau gue sendiri ya nggak punya tips and trick yang itu, yang lain. Gue cuma butuh istirahat, gue cuma butuh berinteraksi dengan alam, gitu sih. Gak ada yang lain. Mbak Ayu, ada nggak Mbak? Itu tentang stres ya, gue lebih ngomongnya capek dengan seluruh aktivitas atau butuh rehat lah gitu, capek lah ininya. Oke. Sip. Mbak Ayu gimana Mbak? Kalau gue seperti ini. Kira-kira kita tuh dalam hidup itu gini loh. Kita tuh nggak mau dikatakan salah, ya nggak sih? Betul sekali. Pengennya bener aja, ya nggak? Gitu nggak sih? Ya. Coba gue tanya. Kalau gue sih tipikal yang nggak apa-apa gak dibilang salah. Kalau gue. Oke, tapi nggak banyak kan. Kebanyakan tuh pasti, gue bener nih dengan apa yang gue pilih gitu. Oke. Sebenarnya salah satu hal kalau kalian sudah menyadari bahwasannya kalian salah itu, misalkan gue nih paham, gue melakukan ini, gue paham nih gue salah gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu cara kita mencintai diri kita sendiri sebenarnya ya, sebenarnya gitu. Karena kebanyakan dari kita tuh kalau misalkan
kita stres itu kita tuh selalu membela diri kita, gue tuh bener, jalan gue tuh seperti ini, kayak gitu loh. Sehingganya kita tuh apa ya, nggak mau disalahin. Nah, kita tuh harus sadar dulu dengan apa yang kita lakukan misalkan itu salah. Itu salah satu cara mencintai diri kita sebenarnya. Kalau untuk tips dan triknya adalah ketika kita tahu kita salah, ya udah, hidup ini kan harus ada evaluasi sih kayak gitu loh. Salah lo di mana ya itu. Makanya kata gue tuh kita tuh harus pintar membreakdown diri kita kayak gitu loh. Target, visi misi aja perlu breakdown untuk mencapai suatu tujuan. Gitu juga dengan diri. Kalau lo nggak paham manajemen mind management di dalam diri lo, gimana lo bisa melalui apa ya kehidupan lo dengan cara baik. Toh kita punya tujuan yang ibarat kata nggak biasa-biasa aja insya Allah kayak gitu kan ya. Jadi kalau gue sih mencoba untuk memperbarui semuanya dengan evaluasi. Gue sadar gue salah, gue sadar gue ini dan gue nggak akan melalui itu. Dan kita tuh kan memang harus ketemu salah dulu baru ketemu benar kayak gitu. Jadi ya menurut gue adalah menyadari hal-hal yang terjadi sehingganya sebenarnya me time gue tuh adalah ya gue evaluasi diri gitu. Kadang tuh gue sampai nangis gitu sendirian kayak gitu. Gue sampai yang ya gue salah kayak gitu. Dari situ gue ya kenapa gue ya ibarat kata gue selalu punya energi tiap harinya itu adalah karena gue mencoba memacu sepeda gue itu dengan nggak dengan nafsu gue lagi kayak gitu. Ya oke, ada nafsu tapi apa ya nafsu gue tuh gue jalanin tuh seperti lari maraton, nggak ngebut kayak gitu. Jadinya nggak kehabisan energi juga nanti tiap harinya. Itu kalau gue ya. Jadi ya lo harus evaluasi, lo harus bisa melakukan penerimaan diri, lo salah kayak gitu. Jangan menghakimi diri bahwasannya kita selalu benar kayak gitu. Itu sih kalau kalau untuk me time, semua orang pasti punya me time. Misalkan ke alam, ya oke, ke alam. Tapi apakah dengan lo ke alam itu benar-benar bisa melepaskan sampah emosi dalam diri lo? Mungkin itu cuma sejenak. Tapi makanya sih kalau kalau menurut ya lebih ke evaluasi diri lo. Ini ya sudut pandang aku ya Mbak, nanti marah lagi. Enggak, emang gue model gayanya kayak gini kan. Tapi kalau gue sih, ya makanya kata gue tadi ada dua. Gue itu. Satunya tadi kan berdialog dengan rehat dan berdialog dengan diri sendiri gitu kan ya. Dan lo ketika ini masing-masing ya, gue sambil gue lagi ngerjain sesuatu. Jadi ketika lo di alam juga nggak cuma ngelihat doang sih sebenarnya, tapi otak lo berpikir ya sih, menganalisa dan belajar banyak hal gitu. Gitu sih. Kalau ke Herwin, gue nanya sama Herwin sendiri sih, sama Kak Herwin sendiri. Untuk selama ini apa sih yang paling lo lakuin ketika lo berada di suasana, di zona tidak nyaman lo, mungkin lo capek, lo bete, lo stres mungkin gitu. Apa sih yang lo lakuin? Gue yang lakuin ya. Ini gue. Yang pertama sih, memang kalau gue tangkep ya dari apa yang Mutiara sampaikan, Mbak Ayu sampaikan gitu. Akhirnya memang permasalahan itu tidak bisa kita buat permasalahan itu hanya selesai dengan diri lo sendiri memang. Menurut gua ya. Yang gua alami ketika gua merasa bahwa gua lagi bingung, stres, gua ke mall misalnya nonton bioskop. Ya pas nonton bioskop itu gua lupa. Tapi pas gua kelar nonton bioskop, ingat lagi tuh masalah. Gitu, ingat lagi gitu. Gua ke pantai, gua lupa. Tapi ketika gua pulang ke pantai, ingat lagi. Nah, akhirnya gini maksud gua. Ketika lo itu menganggap masalah itu bisa selesai dengan sesuatu di luar lo, menurut gua sih itu kayaknya nggak kelar gitu. Akhirnya yang gua lakuin itu adalah apa Mbak? Apa Mut? Ketika lu cuman itu keluar dari diri lu, itu tuh kayak lu cuman lari dari masalah lu gitu. Iya, gitu. Nah, menurut gua gini sih. Saat gua bener-bener stres gitu ya dalam diri gua,
Yang gue lakuin yang pertama itu adalah saran gue Kembali untuk ke diri Tuhan. gue lagi dan ke teman-teman gitu. Tolong banget gitu, masalah itu lo apa ya, lo perdalam. Justru kalau gue perdalam sih. Gitu. Kalau gue justru gue perdalam itu maksudnya gini. Benar. Kalau itu justru gue dalam masalahnya di mana ya? Apa gitu, akarnya apa ya? A, B, C, D-nya gue perdalam gitu. Dan ternyata kadang-kadang, akhirnya itu berdialog dengan diri sendiri tuh dengan mutiara tadi. Gitu. Lo benar-benar harus itu butuh waktu khusus gitu. Lo agak menepi sejenak gitu dari sisi itu. Gue perdalam masalah itu, oke. Masalah gue di sini, di sini, di sini. Setelah gue udah mulai dapet itu merumuskan masalah itu dengan baik gitu, gue harus mulai mencari solusi nih. Oh, masalah ini kayaknya gue butuh ngobrol dengan ini, ngobrol dengan orang ini gitu. Oh, masalah ini cukup gue jadikan pelajaran, ada itu. Oh, masalah yang ini harus gue selesain, ada loh mbak. Ada bener masalah-masalah yang memang nggak perlu lo selesain, ada itu. Gue pernah ada masalah Betul. yang gue sadari bahwa ini masalah kelar sendiri gitu. Nggak tahu ya ini tepat apa enggak ya, tapi ini kan pengalaman gue ya gitu. Ya udah, akhirnya si guanya lupa dan juga si masalah itu lupa, ya udah gua biarin aja gitu. Nah, maksud gua adalah ketika lo dalam suatu masalah lagi bingung gitu, tolong perdalam masalah itu. Karena mungkin lo itu nganggap itu stres, nganggap itu bingung, lo belum merunutkannya gitu ya. Dan tolong cari solusi-solusi, apakah lo harus cerita dengan orang lain, apakah lo memang harus apalagi ya, baca buku gitu-gitu dan lain-lain ya. Dan tolong nih, ini tolong banget ini. Ketika lo ada masalah itu, akhirnya benar-benar kesadaran diri ya. Mengenal diri sendiri, kesadaran diri itu kayaknya kunci deh di kesehatan mental ini. Kalau menurut gua ya, kunci. Jadi gini, Kesadaran diri memang harus jadi ada kita yang mengalami kesehatan mentalnya, ada orang di luar kita. Menurut gue ini hal yang berbeda nih. Dengan syarat lo menyadari diri lo sendiri, anggaplah lo pernah mengalami sesuatu yang buruk gitu. Buruk gitu ya. Gitu. Ini ketika lo yang jadi korban misalnya. Tolong sadari banget dengan kedewasaan gitu. Tolong jangan lakukan itu ke orang lain. Misal nih, gue ada anak murid, pengalaman gue. Dia di rumahnya itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ini masih anak SMP. Dampaknya itu adalah dia itu nyari ribut ke teman-temannya. Nyari ribut, nyari perhatian, buat kisruh gitu saat belajar. Gue komunikasi ke orang tuanya bahwa iya orang tuanya sibuk, orang tuanya nggak bisa ngasih perhatian karena sibuk kerja. Akhirnya kan si anak ini kan masih kecil sih, wajar dia tidak menyadari itu. Namun kalau di umuran kita nih 20, 30, ketika lo memang merasa ada suatu pengalaman yang buruk gitu, tolong pengalaman itu lo selesaikan dengan diri lo sendiri dan jangan bawa itu keluar diri lo. Karena kasihan orang lain. Itu menurut gua. Bisa direkam nggak ya? Oke. Nah, itu posisinya. Jangan bawa permasalahan itu ke orang lain gitu. Kalaupun ke orang lain itu bukan masalah itu yang lo bawa, bukan pelampiasan gitu. Jangan. Kasihan orang lain dan elonya itu hanya pelarian aja dari elonya. Benar. Pernah nggak sih? Gua nih misalnya lagi kesel sama sesuatu, stres sama sesuatu. Akhirnya bawaan kesel gua itu yang sebenarnya bahasan awal tadi ya, mengenai psikologi tadi. Udah sama orang lain gua juga jadi kesel. Gitu. Nah, yang kedua, gimana kalau itu orang di luar kita? Saran gua adalah ketika lo punya teman, punya adik, punya keluarga yang begitu,
tolong banget jadi teman dia, jangan tinggalin. Tolong banget gitu. Jadi temen, minimal lo nggak nambah masalah dia dah, udah gitu aja dah. Gitu. Minimal itu dah. Syukur-syukur nggak syukur-syukur lo bisa jadi temen solusi dia, temen ngobrol dia gitu. Benar itu karena gua akhirnya juga di anak murid gua juga ketika si anak tadi itu ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya terutama ayahnya muncullah gua tuh. Jadi dia diajarin guru-guru perempuan. Semuanya ribut, guru-gurunya nyerah. Gua muncul gitu dengan gua coba pendekatan gitu, mungkin dia menemukan sosok ayah gitu. Ternyata cocok gitu. Ternyata gitu. Dan perubahannya luar biasa, Mbak. Perubahannya luar biasa. Gua sampai haru, ini anak kelas 6 ya kalau yang ini. Dia ketika dikasih gurunya PR itu nggak pernah dikerjakan, dan ketika gua masuk gua ngobrol sama dia gitu, gua ngobrol PR dia kerjain, sholat bahkan ketika dia disuruh dia ngajakin gua sholat sekarang ketika di bimbel. Maksud gua adalah kadang-kadang kalau itu akhirnya tanpa kita sadari kita kadang-kadang jadi solusi, dan tanpa kita sadari kadang-kadang kita nambah jadi masalah orang lain. Nah, tolong banget, ayo deh yuk saling care ya. Kayaknya hidup ini emang harus saling care sih. Nah, keburukan gue ini kadang-kadang gue ini nggak care. Kadang-kadang ya, nggak care. Tolong deh. Mungkin Harus betul. Ya, tolong banget. Kayaknya perlu banget ya kenal sama diri sendiri. Terserah lo gimana caranya ya. Kalau gue sih, benar-benar gue runut sih. Belakangan ini, hari ini sukanya apa, hobinya apa, nggak sukanya pas ngapain, itu gue runut-runut. Sekarang udah mulai gue pilah-pilah. Percaya sama gue itu nggak akan bisa lo temuin seketika waktu. Butuh proses. Betul. Nah, lambat-lambat lahun aja sih ketemu. Itu sih, Mbak. Ini kita udah jam berapa? Masih 15 menit lagi nih, boleh nih. Lanjut. Ya. Oke, selanjutnya apa? Mood, ada ini nggak, Mood? apa tuh? Pemantik untuk akhir-akhir ini apa? Atau Mbak Ayu? Closing statementnya apa gitu? Boleh sih kalau dibilang ini closing jam 10 juga soalnya. Closing ya? Jadi gue closing. Kalau dari gue ya, ini closing boleh nanti ditambahin sama kawan-kawan juga. Tapi kalau mau diskusi terkait kesehatan mental khususnya gitu untuk kawan-kawan di luar sana, nggak apa-apa lo ngerasain kalau lo itu lagi ngerasa nggak berbeda gitu, lagi ngerasa different di antara dengan yang lainnya. Itu wajar gitu loh. Dan kalau lo butuh bantuan, lo jangan sungkan-sungkan, karena yang namanya kesehatan mental itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Jadi tolong stigmanya di luar sana mulai diperbaiki gitu sih. Mungkin itu sih kalau menurut gue closing gue, bahwa nggak apa-apa lo ngerasa kalau lo sedang tidak baik-baik saja, nggak apa-apa lo ngerasa kalau lo lagi butuh bantuan dan berbeda dari yang lain, nggak masalah, nikmatin aja prosesnya gitu kan. Kamu berharga, serius deh, lo berharga banget. Kalau $1 diremet-remet aja ya masih ada harganya, apalagi lo manusia hidup di dunia ini, lo layak kok hidup di dunia ini, lo pantas. Jadi please cintai diri kalian guys. Pancing. Oke. Oke. Gimana Mbak Ayu? Kalau gue mungkin tips untuk teman-teman biar teman-teman itu punya kesehatan mental yang sangat lebih baik, punya keantusiasan yang lebih baik untuk kedepannya. Teman-teman perbaiki pikiran teman-teman, karena pikiran itu bakal masuk ke perasaan bakal masuk ke perilaku, dan itu akan ngefek ke hasil. Jadi ya kalau menurut gue sih ya sekarang pikirannya dibenerin dulu, selesain sampah negatifnya, sehingganya perasaannya enak dan muncul ke perilaku yang baik, dan nanti insya Allah hasilnya baik juga. Itu sih kalau dari gue. Kalau dari Herwin? Kalau dari aku ya, kesehatan mental itu benar-benar itu soal lo gitu. Nggak boleh ada faktor-faktor luar yang masuk ke diri lo. Maksudnya gini, faktor-faktor luar itu bukan menjadi faktor utama, dia hanya menjadi faktor penunjang aja. Gitu sih. Semuanya itu di lo.
lo ngelakuin sesuatu, orang lain bilang itu jelek, gitu. Akhirnya mental lo kan agak-agak terganggu gitu ya. Nah, jangan sampai anggapan orang lain itu mengubah lo. Anggaplah itu hal yang jelek memang, lo sadari itu. Lo harus sadari itu jelek dan perbaiki, gitu. Jangan sampai lo nggak merdeka sama diri lo sendiri. Kalau dari gue sih adalah kesehatan mental itu salah satu caranya itu adalah menyadari bahwa barakum ya, Mutiara mengatakan bahwa lo itu unik gitu. Dan Mbak Ayu tadi dari yang dia sampaikan dari awal dan akhir tadi yang gua rangkum itu adalah tentang apa ya, kedewasaan, Pikiran, ya tentang pikiran, kesehatan pikiran. penyelesaian diri. Gitu, selesaikan masalah tadi itu. Hmm. Sadari bahwa lo itu unik, sadari dan terusin pikiran-pikiran itu masuk ke dalam pikiran-pikiran positif ya, masuk ke dalam diri lo, dan itu semua kayaknya indah dan itu adalah cara untuk lo merdeka. Merdeka itu adalah hidup dengan diri lo sendiri, gitu ya. Ya, tuh. Gimana? Oke, sip. Asik sih pembahasan ini. Kita memang ini, gue juga menyadari ini nih, gue potong. Mohon maaf ya Mbak Ayu, ini gue juga menyadari bahwa pembicaraan kita itu nggak runut. Iya, emang nggak runut. Gue juga awalnya tuh kita tuh kayak menjelaskan dulu sebenarnya definisi apa namanya stres itu apa. Gue berpikirnya seperti itu, jadi kan bisa runut ya dengan semuanya. Terus tuh, tadi ini Herwin nanyanya langsung ke tujuan hidup gitu. Gue langsung yang agak shock gitu. Tapi Itu ya is okay lah ya, nggak apa-apa. Karena orang instingnya emang doyannya dadakan. Gue tuh awalnya itu kan asik ya kalau misalkan kita bahas itu sebenarnya definisi bahagia teman-teman tuh apa, stres itu apa, runut jadi ya. Bapak Herwin ini seperti ini, ya udah nggak apa-apa lah ya. oke. Tapi malam ini gue menyadari Mbak bahwa ternyata kesehatan mental itu galau itu dihadapi semua orang sih. Ya pasti semua orang merasakan. Dan terkait berapapun umurnya, nggak muda, nggak anak-anak, Pasti nggak ya. muda, nggak tua, gitu. Gue menyadari banget sih, gitu bahwa mungkin Cuman nanti, tuh yang jadi masalah itu, lanjut. nah apa yang jadi masalah Lanjut. gimana? Yang jadi ya itu, maksudnya ya semua tuh pasti terjadi. Cuman tuh yang banyak jadi masalah tuh kalau misalkan dia jadi trauma yang sangat luar biasa gitu loh, Win. Jadinya ya mental gue tuh banyak ketemu orang tuh yang bener-bener yang sampai emosinya tuh nggak bisa keluar kayak gitu loh. Dan dia tuh udah tahu dia galau tapi dia tuh nyaman dengan kegalauannya gitu loh. Yang gue bingungin tuh kadang kan sama banyak orang itu. Dia Jadi datang ya, dia paham dia sakit gitu. Tapi dia nyaman dengan kegalauan itu. Bingung gue kadang dengan orang-orang seperti itu. gue nggak tahu ini di closing atau enggak, tapi gue ini banget pengen banget tahu sebenarnya kasus-kasus apa sih yang sering lo jumpai di luar sana. Gue pengen banget tahu itu. Apa sih kasus-kasus yang sering lo temuin lah ya di masyarakat ya, sama lo lebih seringnya di area mana? Tentang kesehatan mental. Yes. Iya, tentang kebanyakan dari gue tuh ketemu dengan suyet lah katakanlah ya, kalau di hipnoterapi itu pasien suyet itu. Mereka tuh terlalu banyak trauma, ya kejadiannya tuh adalah dari trauma masa lalu kayak gitu loh, sehingganya mereka tuh kayak mendapati rasa sakit hati yang gak kelar-kelar, dendam yang gak kelar-kelar, kayak gitu loh. Tapi mereka tuh sadar, tapi gue tuh yang kadang gue gak paham, lo sadar gue kesini, gue mencoba untuk mencacat, tapi besok-besok lagi masih aja kayak gitu. Tapi kebanyakan tuh memang dari keluarga sih permasalahan itu terjadi itu. Ya. Apa dari lingkungan sekitar gitu. Latar belakangnya sih kebanyakan kayaknya di ini ya, di lingkungan terdekat ya, keluarga itu punya. Dari circle terdekatnya kayak gitu. Gue punya satu kasus lagi nih, satu kasus nih gue analisis sendiri. Jadi kawan ini udah di luar bahasan gak sih? Nggak apa-apa, pokoknya gimana caranya kita potong-potong. Di luar bahasan sih. Ya udah ya. Gue temu kasus gini. Kenapa tadi akhirnya gue menyebutkan sebenarnya keluarga itu yang paling punya dampak untuk kesehatan mental orang-orang di dalamnya ya, keluarga orang-orang tersebut. Karena gue pernah
ada satu orang gitu kan ya, gue kenal, gue cukup dekat sih sama dia. Dia tuh menurut gue dia tuh punya potensi punya potensi untuk menjadi seseorang yang lebih berharga lagi. Tapi karena keluarganya kurang bisa merespon atau kurang memahami sih menurut gue, karena kesehatan pemikiran-pemikiran kayak gini ini kayaknya baru terekspos di zaman sekarang sih. Itu pun hanya minim. Orang-orang zaman dulu tuh belum mengerti pentingnya tentang kesehatan mental, menghargai orang lain gitu kan. Terus nih gue tuh ngerasa kawan gue itu, dia tuh cerdas sih menurut gue, tapi dia tuh kayak minder gitu loh, kurang percaya diri. Terus dia jadi, karena dia disalahin menurut gue ya, disalahin sama orang tua. Lo nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Akhirnya dia nggak tahu dia mau ngapain, dia bingung gitu loh. Gitu. Jadi selalu butuh diarahkan terus. Oke sih, kalau memang kita balik ke ini tadi, jangan ditinggalin orang-orang seperti itu, justru kita bantu dia. Tapi nggak selamanya ada orang-orang yang bakal siap berada di samping dia harus fighter sendiri gitu. Oke. Iya sih. Oke. Oke. Iya sih. Udah ya ini. Gue juga ini ya, nggak apa-apa. Ini kita ngalur ngidul, tapi ngalurnya positif, ngidulnya positif. Ya. Apa namanya? Win, sebelum lo ngomong ya, gue itu kepikiran untuk ini loh, buat konten terkait leadership sama lu. Nah, lu bisanya kapan? Kemarin tuh mau WA lupa terus. Ini keingetan gara-gara ada catatan gue terkait leadership. Besok. Kayak gini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, besok malam. Nggak usah ketemu nggak apa-apa. Tapi lu yang buat ini ya jadwalnya ya? Iya. Gue nggak bisa buat jadwal. Iya. Oke. Gue tuh cuma 30 menit kok, Win. Jadi karena udah gue siapin apa-apanya gitu. Jadi tinggal lo jawab apa-apa kayak gitu. Oke. Insya Allah besok ya Mbak, jam 8 ya? Apa jam 9, nggak apa-apa kan? Ya insya Allah ya. Oke. Nggak apa-apa. Atau sebenarnya kalau misalkan abis dari sesi ini ya nggak apa-apa. Tapi kan udah terlalu malam. Takutnya lo kan ustadz, ngeri gue. Enggak sih, kok biasa aja. Abis ini nggak apa-apa. Tapi gini. Gini ya, ini kan udah malam juga. Kalau kalian mau ngelanjutin tentang poinnya antara lo sama Herwin tentang leadership, dilanjut aja, gue mau keluar. Oke. Mungkin nanti aku potong-potong ya videonya. Aku dapat udah dapat. Thank you ya guys. Kita tutup ini nih. Ya. Kalau bicara keluar kan ini keluar. Apa? Bicara keluar kan ini keluar berarti. Hostnya ada lu. Hostnya siapa? Host kan lu. Lo. Iya. Lo cek deh. Oke. Ya, ada lo. Sip. Kita closing dulu ya. Iya, mungkin closing buat. Oke, kawan-kawan, thank you banget yang udah nyimakin kita ngobrol ngalur ngidul. Sorry banget ya karena ini banyak banget cabangnya dari kesehatan mental, kita balik ke quarter crisis life, balik lagi ke tentang stres, yang ada di sekeliling kita, kemudian kita lompat lagi ke macam-macam paradigmanya gitu. Tapi enjoy this video, semoga bermanfaat. Thank you very much gitu kan ya. Terima kasih buat Mbak Ayu yang udah nyempetin waktunya untuk gabung bareng kita, khususon. Kemudian juga thank you banget buat Herwin Saputra yang juga sudah memberikan waktunya ya untuk berbincang bersama kita di teman ngobrol ini. Oke, next video bahas lagi tentang macam-macam tema. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalam. Mutiara live ya? Bayu. Oke, sip. Bayu kasih waktu gua 10 menit. Gua mau ke WC bentar. Ya. Oke. Tapi tetap di sini aja ya. Pertanyaan kan? Gak usah tuh di sini. Terus tuh cara ngerekam